Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Fertility Seed Indonesia. Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan merupakan salah satu bagian dari perusahaan Fertility Seed Indonesia yang memiliki lokasi kantor di Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50252. Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan bertugas dalam manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan perusahaan. Berikut adalah visi, misi, moto, dan jargon Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Fertility Seed Indonesia. Visi: mewujudkan manajemen keuangan yang efisien dan efektif untuk mencapai kesejahteraan sumber daya manusia. Misi: 1. Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif. 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien. 3. Melaksanakan manajemen sumber daya manusia secara objektif. 4. Melaksanakan layanan administrasi secara optimal. Moto: jujur, transparan, dan tersistem. Jargon: be inovative and creative. Struktur organisasi Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Fertility Seed Indonesia. Asri Mulyani sebagai manajer, Caroline Cynthia sebagai sekretaris, Siti Nur Azizah sebagai kepala bagian sumber daya manusia, dan Novia Resmalia sebagai kepala bagian keuangan. Job description Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Fertility Seed Indonesia. Manajer Sumber Daya Manusia dan Keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. Sekretaris bertanggung jawab mengelola data sumber daya manusia dan keuangan, mendokumentasikan seluruh catatan mengenai sumber daya manusia dan keuangan, menyediakan informasi yang relevan dan aktual. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam urusan absensi dan kinerja karyawan, bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia perusahaan. Kepala Bagian Keuangan menyusun rencana kegiatan keuangan perusahaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk mendukung tertib administrasi keuangan. Tugas pokok Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Fertility Seed Indonesia. 1. Melakukan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia serta urusan umum lainnya. 2. Mengelola dan memanage keuangan perusahaan serta stabilitas arus keuangan perusahaan. 3. Mengawasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Profil PT Fertility Seed Indonesia. Sejarah singkat PT Fertility Seed Indonesia. PT Fertility Seed berdiri pada tahun 2020 dengan status perusahaan asing di Indonesia yang bergerak di bidang perbenihan hortikultura khususnya cabai, tomat, dan melon. PT Fertility Seed Indonesia berlokasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. PT Fertility Seed Indonesia awalnya muncul di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia dengan cakupan wilayah pemasaran Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. PT Fertility Seed Indonesia berasal dari kata fertility yang berarti kesuburan, diharapkan menjadi suatu perusahaan benih hortikultura yang membantu sektor pertanian hortikultura di Indonesia. Visi dan misi PT Fertility Seed Indonesia. Visi: menjadi perusahaan industri benih yang modern, mandiri, unggul, dan berkelanjutan. Misi: 1. Kepuasan petani merupakan prioritas utama dengan memberikan benih berkualitas terbaik dan harga yang terjangkau bagi para petani. 2. Memproduksi dan memasarkan produk perbenihan yang bermutu dengan varietas unggul dan tahan hama penyakit. 3. Memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap penyalur dan petani untuk lebih sejahtera. Struktur organisasi PT Fertility Seed Indonesia. Direktur membawahi 4 manajer, diantaranya manajer pemasaran, manajer produksi, manajer pengolahan, dan manajer sumber daya manusia dan keuangan. Manajer pemasaran dibantu oleh sekretaris bendahara,
analis pasar, dan pemasaran. Manajer produksi dibantu oleh sekretaris bendahara, kepala bagian produksi, staf lapangan, staf informasi, dan kepala bagian tenaga kerja. Manajer pengolahan dibantu oleh sekretaris bendahara, teknisi mesin dan proses pengolahan, analis pengujian mutu, dan manajemen gudang simpan. Manajer sumber daya manusia dan keuangan dibantu oleh sekretaris bendahara, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian sumber daya manusia. Berikut adalah denah kantor pusat PT Fertility Company Indonesia yang berlokasi di Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Untuk kualifikasi tenaga kerja pada posisi manajer SDM dan keuangan, yang pertama yaitu pria atau wanita minimal berusia 35 tahun, yang kedua minimal pendidikan S2 pertanian dan ekonomi, yang ketiga mampu berbahasa asing dan lancar berkomunikasi, dan yang keempat mampu merencanakan dan mengembangkan kompetensi karyawan dengan baik. Yang terakhir mampu mengoperasikan komputer. Untuk posisi sekretaris bendahara yaitu yang pertama pria atau wanita minimal berusia 30 tahun, minimal pendidikan D3 atau S1 pertanian, komunikasi, dan manajemen. Ketiga, mampu berbahasa asing dan lancar berkomunikasi. Keempat, mampu mengelola waktu dengan baik. Kelima, mampu mengoperasikan komputer. Dan yang terakhir, berpengalaman minimal 2 tahun dalam bidang sekretaris bendahara. Untuk posisi kepala bagian keuangan, yang pertama yaitu pria atau wanita berusia 35 tahun minimal, yang kedua pendidikan minimal D3 atau S1 akuntansi, yang ketiga berpengalaman dalam mengelola keuangan, yang keempat mampu mengoperasikan komputer dengan baik seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint, dan yang terakhir mampu berbahasa asing dan dengan baik dan benar. Untuk posisi kepala bagian sumber daya manusia, yang pertama yaitu lulusan S1 manajemen, yang kedua pria atau wanita berusia minimal 30 tahun, yang ketiga mampu berkomunikasi bahasa asing dengan baik, yang keempat memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, dan yang keenam mampu meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas. Berikut adalah denah ruang divisi sumber daya manusia dan keuangan. Komponen-komponen sumber daya manusia yaitu perekrutan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, jam kerja dan SOP, kompensasi, gaji, bonus, THR, apresiasi masa bakti, program peningkatan kualitas SDM, Fasilitas jabatan, lembur, cuti, riwayat sakit, usia, pensiun, dan PHK. Tujuan perekrutan tenaga kerja ada 4, yaitu yang pertama menyediakan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat. Yang kedua memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Yang ketiga mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir agar konsisten dengan strategi wawasan dan nilai perusahaan. Untuk tahapan rekrutmen calon tenaga kerja, yang pertama yaitu promosi, yang kedua seleksi administrasi, yang ketiga tes psikotes, yang keempat wawancara, yang kelima medical check up, yang keenam training, dan yang terakhir penempatan kerja. Pada tahapan promosi dilakukan melalui sosial media yang dimiliki oleh perusahaan, serta melalui iklan dalam bentuk selebaran. Jangka waktu promosi selama 2 minggu. Pada tahapan seleksi administrasi, setelah pengumpulan berkas lamaran calon tenaga kerja, kemudian langkah selanjutnya yaitu penyeleksian administrasi selama 5 hari yang dilakukan oleh HRD PT Fit Indonesia. Pengumuman lolos berkas akan diumumkan 1 hari setelah proses seleksi berkas. Pengumuman dapat dilihat pada sosial media perusahaan serta email dari HRD perusahaan ke email calon pekerja yang lolos seleksi. Pada tahapan tes psikotes dilakukan oleh calon tenaga kerja yang telah lolos seleksi berkas. Bentuk tes psikotes ada 3, yaitu tes verbal, tes kognitif, dan tes kepribadian.
Untuk tes psikotes disediakan secara online untuk masa pandemi seperti ini. Sedangkan untuk kondisi tidak pandemi dilakukan secara tertulis atau offline. Untuk offline tes dilakukan selama 3 hari di aula kantor perusahaan. Sedangkan untuk online dilakukan selama 1 hari. Pengumuman lolos tes psikotes untuk tenaga kerja dapat mengakses link pada pengumuman lolos tes yang akan di-share di sosial media perusahaan serta akan di-share melalui email HRD perusahaan ke email calon tenaga kerja yang telah lolos tes. Pengumuman dikeluarkan 2 hari setelah dilakukan tes psikotes. Pada tahapan wawancara, calon tenaga kerja diwawancarai oleh Divisi Sumber Daya Manusia PT Fertility Seed Indonesia dengan memberikan surat lamaran, CV, resume, dan berkas pendukung lain seperti ijazah terakhir, piagam, pengalaman bekerja. Dan wawancara dilakukan selama 1 minggu baik secara offline maupun online. Pada tahapan medical check-up, calon tenaga kerja akan mengikuti kegiatan medical check-up yang merupakan tahap terakhir dari proses seleksi rekrutmen tenaga kerja. Medical check-up dilakukan di rumah sakit yang telah ditentukan oleh perusahaan dan biaya ditanggung oleh perusahaan. Rentan waktu medical check-up selama 2 hari untuk calon tenaga kerja yang telah lolos tahap selanjutnya. Penetapan kerja. Setelah melewati tahap-tahap tes, maka selanjutnya calon tenaga kerja akan mendapatkan pemberitahuan diterima atau tidaknya menjadi calon tenaga kerja di PT Fertility Company. Selanjutnya, bagi tenaga kerja yang diterima di Fertility Company, mereka akan mendapatkan posisi jabatan sesuai yang mereka ajukan. Training. Para tenaga kerja akan melakukan training sesuai dengan bidang masing-masing selama 1-2 bulan. Training dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tenaga kerja yang baru. Setelah training, para tenaga kerja akan mendatangani kontrak kerja dengan perusahaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jumlah tenaga kerja. Direktur 1 tenaga kerja, Divisi Pemasaran 5 tenaga kerja, Divisi Produksi 14 tenaga kerja, Divisi Pengolahan 43 tenaga kerja, Divisi SDM dan Keuangan 4 tenaga kerja, pekerja tambahan 20 tenaga kerja, total 80 tenaga kerja. Jam kerja dan ketentuan. Senin sampai Kamis, shift pertama dilakukan pada jam 7 sampai jam 4 sore. Shift kedua dilakukan pada jam 4 sore sampai jam 1 malam untuk seluruh karyawan. Jumat, shift pertama dilakukan pada jam 7 sampai jam setengah 5 sore. Shift kedua dari jam setengah 5 sore sampai jam setengah 4 pagi untuk seluruh karyawan. Sabtu, shift pertama dilakukan pada jam 7 sampai jam 4 sore, shift kedua dilakukan pada jam 4 sore sampai jam 1 malam untuk seluruh karyawan. Dengan catatan, jam istirahat selain hari Jumat hanya 1 jam dan jam istirahat pada hari Jumat 2 jam. Standar operasional PT Fertility Seed. Seragam formal, seragam produksi, seragam pengolahan, seragam pengolahan laboratorium. Kompensasi, pendapatan yang berbentuk upah, barang langsung atau tidak langsung, fasilitas lainnya yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Tujuan dari kompensasi yaitu: pertama, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, menghargai prestasi karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan yang ada. Yang keempat, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang kelima, mengendalikan biaya. Yang keenam, memenuhi aturan hukum. Berikut adalah rincian gaji direktur dan divisi pemasaran, rincian gaji divisi produksi, rincian gaji divisi pengolahan, rincian gaji divisi sumber daya manusia dan keuangan, dan rincian gaji perangkat tambahan. PT Fertility Seed Indonesia memiliki reward yaitu lembur 50.000 per jam, tunjangan hari raya 1 kali lipat gaji, BPJS 5 orang yaitu 250.000 per bulan, pencapaian target 5% dari gaji pokok, mendapatkan dana pensiun 50 juta.
Punishment PHK jika terjadi catatan hukum gagal mencapai target 5% dari gaji pokok. Bagi karyawan yang melanggar kedisiplinan yang telah ditentukan PT Fertility Seed Indonesia, karyawan dikenakan punishment sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran membolos 3 kali atau tidak masuk tanpa keterangan mendapatkan punishment dengan surat peringatan 1. Pelanggaran berkelahi dan vandalisme mendapatkan punishment surat peringatan kedua. Pelanggaran korupsi, mencuri barang perusahaan, dan pembunuhan mendapatkan punishment surat peringatan 3 dan dipecat. Berikut adalah surat peringatan. Surat peringatan pertama atau SP1 yang berisikan jika terlambat masuk kerja lebih dari 5 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan maupun izin tertulis kepada perusahaan, maka akan dikenakan surat peringatan pertama atau SP1. Surat peringatan kedua atau SP2 merupakan menindaklanjuti surat peringatan pertama yang pernah perusahaan sampaikan kepada pelanggar sebelumnya. Jika tidak merespon positif mengenai surat peringatan pertama, maka akan diberikan denda dengan pemotongan gaji sebesar Rp500.000 selama 2 bulan dan tidak menggunakan investasi perusahaan berupa kendaraan. Jika apabila SP2 ini tidak direspon dengan baik, maka pihak perusahaan akan memberikan SP3 yang bersifat pemecatan. Apresiasi masa bakti. Lama bekerja selama 15 tahun, jenis penghargaan yang didapat yaitu emas 20 gram tambah plakat untuk direktur dan manajer, emas 10 gram dan plakat untuk kepala bagian. Lama bekerja 25 tahun, jenis penghargaan yang akan didapatkan yaitu emas 30 gram tambah plakat untuk direktur dan manajer, emas 20 gram tambah plakat untuk kepala bagian. Lama bekerja 35 tahun, jenis penghargaan yang akan didapatkan yaitu emas 40 gram tambah plakat untuk direktur dan manajer, emas 30 gram dan plakat untuk kepala bagian. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan motivasi karyawan, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, menumbuhkan sikap keteladanan, jujur, dan disiplin dalam bekerja. Program peningkatan kinerja karyawan. Tujuannya untuk meningkatkan potensi karyawan secara profesional dalam bekerja dan memaksimalkan potensi karyawan baik dari hard skill maupun soft skill yang sudah ada dalam target perusahaan. Kegiatan program ini antaranya 1. Seminar, 2. Training motivasi dalam bekerja di dunia perusahaan. Fasilitas jabatan. Fasilitas jabatan merupakan kenikmatan dalam bentuk nyata yang dapat diberikan oleh pengusaha bagi pekerja dalam jabatan atau pekerjaan tertentu atau kepada seluruh pekerja. Adapun tujuannya yaitu untuk 1. Meningkatkan kesejahteraan pekerja, 2. Untuk memfasilitasi dan meningkatkan serta mempermudah kinerja karyawan dalam pekerjaannya, 3. Menunjang kebutuhan karyawan sehari-hari. Macam-macam fasilitas jabatan yang akan diberikan perusahaan yaitu 1. Motor dinas, diperuntukkan bagi sekretari hingga karyawan. 2. Mobil dinas, diperuntukkan bagi manajer hingga direktur perusahaan. 3. Uang transport, diperuntukkan bagi karyawan yang menggunakan transportasi kendaraan umum atau kendaraan pribadi dan kendaraan perusahaan. Dengan ketentuan, jumlah uang transport ditentukan oleh perusahaan berdasarkan jarak tempuh dan lokasi tempat tinggal karyawan. Pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan karyawan adalah kegiatan untuk memelihara, mempertahankan, atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan, dan loyalitas karyawan agar mereka bekerja sampai pensiun dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemindahan jabatan. Pemindahan karyawan bertujuan untuk menempatkan karyawan pada tempat yang tepat dan agar pegawai yang bersangkutan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan prestasi yang maksimal. Promosi jabatan. Promosi jabatan adalah perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Pemindahan jabatan.
Pemindahan karyawan bertujuan untuk menempatkan karyawan pada tempat yang tepat dan agar pegawai yang bersangkutan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan prestasi yang maksimal. Promosi dan pemindahan jabatan. Untuk jabatan direktur utama, jenjang pendidikan minimal S2 dengan pengalaman bekerja yaitu 20 tahun. Untuk jabatan manajer, jenjang pendidikannya yaitu maksimal S1 dengan pengalaman bekerja itu 15 tahun. Sedangkan untuk supervisor, jenjang pendidikan minimal D3 dengan pengalaman bekerja 10 tahun. Kedisiplinan. Tujuannya untuk perkembangan dan pengembangan terhadap suatu peraturan dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya peraturan yang telah diciptakan oleh perusahaan. Kedisiplinan yang berlaku pada PT Fertility Seed Indonesia yaitu A. Kehadiran, B. Ketentuan seragam sesuai bidang pekerjaan masing-masing, dan C. Hukuman pelanggaran. Upah lembur. Ketentuan hari aktif kerja. L1 jam pertama, L2 jam kedua. Ketentuan hari libur atau istirahat mingguan. L2 jam kedua, L3 jam ketiga, L4 jam keempat. Lembur maksimal yaitu selama 4 jam. Kategori lembur. L1 1,5 kali upah per jam, L2 2 kali upah per jam, L3 3 kali upah per jam, L4 4 kali upah per jam. Hal ini didasarkan pada Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 3 ayat 2 Kemenaker Trans nomor KEP /MEN/6/2004. Cuti yang berlaku di PT Fertility Seed Indonesia ada 2 jenis, yaitu cuti resmi dan cuti tidak resmi. Untuk cuti resmi sendiri terdiri dari 1 cuti dengan jangka waktu yang diberikan yaitu selama 12 hari per tahunnya, dan cuti haid jangka waktu yang diberikan yaitu 2 hari per bulan. Sedangkan untuk cuti tidak resmi terdiri dari 4 jenis cuti, yaitu 1. Cuti hamil melahirkan, jangka waktunya selama 3 bulan. 2. Cuti menikah, jangka waktunya yaitu selama 1 minggu. Jenis yang ketiga yaitu cuti haji, jangka waktunya selama 45 hari. Dan yang terakhir yaitu cuti sakit, jangka waktunya 3 hari. Namun untuk cuti sakit disesuaikan dengan jenis penyakit yang dialami oleh pekerja. Pemberhentian hubungan kerja. Syarat yang harus dipenuhi meliputi A. Tenggang waktu pemberhentian, B. Waktu pemberhentian, C. Alasan pemberhentian, D. Kecelakaan, E. Pemberian uang pesangon serta uang jasa. Tenggang waktu pemberhentian. Seorang karyawan tidak boleh diberhentikan secara mendadak. Demikian pula pegawai tidak boleh meminta berhenti secara mendadak. Pegawai harus memberikan pemberitahuan waktu sedikitnya 1 bulan kepada perusahaan. Waktu pemberhentian. Pemberhentian untuk hubungan kerja hanyalah boleh dilakukan menjelang hari-hari terakhir dari tiap bulan penanggalan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1603 KUHP. Alasan pemberhentian kerja. 2 alasan pemberhentian kerja yang utama yaitu keinginan perusahaan dan keinginan pegawai. Kecelakaan. Pegawai yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia atau cedera, perusahaan memberi ganti rugi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33. Pemberian pesangon. Pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Contoh, gudang penyimpanan yang terbakar dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Konsekuensinya yaitu dihentikan tanpa ganti rugi perusahaan. Hal ini sesuai dengan putusan nomor P4/M/58/7825. Pegawai yang mangkir walau sudah diperingatkan berkali-kali dan tetap mangkir hingga 2 minggu. Konsekuensinya yaitu dihentikan tanpa ganti rugi perusahaan. Hal ini didasarkan oleh putusan nomor P4/M/57/6338. Masa kerja sampai 1 tahun. Besaran uang pesangon yang akan didapatkan yaitu 1 bulan upah bruto. Masa kerja 1-2 tahun,
besaran uang pesangon yang akan didapatkan yaitu 2 bulan upah bruto. Masa kerja 2-3 tahun, besaran uang pesangon yang akan didapatkan yaitu 3 bulan upah bruto. Masa kerja 3 tahun sampai dengan seterusnya, besaran uang pesangon yang akan didapatkan yaitu 4 bulan upah bruto. Dengan catatan, besarnya uang pesangon disesuaikan dengan masa kerja pegawai. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 9 Tahun 1964 pada pasal 1 dan 2, pensiun. Tujuannya untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya, agar pada masa pensiun tersebut karyawannya mendapatkan jaminan, memberikan rasa aman pada karyawan. Sistem pemberian pensiun yang diterapkan PT Fertility Seed Indonesia dibiayai oleh pegawai, yaitu pembiayaan pensiunan dapat dilakukan dengan sistem menabung, yakni memotong 5% gaji pegawai tiap bulan yang dimasukkan pada jaminan hari tua pegawai. Batasan umur pensiun yaitu 55 tahun. BPJS. PT Fertility Seed Indonesia menerapkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp50.000 untuk tiap karyawannya. Berikut merupakan surat kontrak kerja PT Fertility Seed Indonesia dan surat kerjasama dengan investor. Keuangan, kebutuhan biaya, cash flow, kebutuhan personil dan struktur organisasi, HPP Divisi SDM dan Keuangan. Langkah-langkah upaya sosialisasi diantaranya: 1. Mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi. 2. Merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. 3. Mempublikasikan lowongan pekerjaan. 4. Meninjau lamaran yang masuk. 5. Mewawancarai kandidat yang berkualitas. 6. Memeriksa referensi dan latar belakang. 7. Memilih orang yang paling berkualitas. 8. Membuat penawaran dan memberikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. 9. Menegosiasi rincian gaji dan tanggal mulai kerja. Dan yang ke-10, menyambut karyawan baru.